Hello everybody. It is Halo semuanya, hari ini tanggal 6 Juli 2025, hari Minggu di Jepang, dan kami punya beberapa berita, dua cerita penting, satu tentang Ukraina dan satu lagi tentang Iran, yang menurut saya layak untuk dibahas. Yang pertama adalah berita yang muncul minggu lalu, yaitu bahwa Amerika Serikat menahan beberapa pengiriman senjata ke Ukraina, meskipun senjata-senjata ini sudah dijanjikan di bawah pemerintahan Biden. Sekarang ada keputusan bahwa senjata-senjata itu tidak akan dikirimkan. Alasan resmi yang diberikan, menurut Politico, yang pertama kali memberitakan sekitar hari Rabu minggu ini, adalah bahwa Pentagon mengambil keputusan ini setelah meninjau persediaan senjatanya. After reviews of its stockpiles. And the matter of the fact being, as Mr. Faktanya adalah, seperti yang dikatakan oleh Tuan Elbridge Colby, Amerika Serikat memang tidak memiliki cukup rudal pertahanan dan peluru artileri, sehingga mereka harus mengambil keputusan America First untuk memprioritaskan persediaan dalam negeri dibandingkan kebutuhan sekutu. Kemudian, ketika ditanya tentang hal ini, Tuan Trump juga mengatakan bahwa persediaan AS memang sudah sangat menipis. Tentu saja, ini sangat signifikan, karena jika benar, berarti Amerika Serikat sedang menghadapi masalah serius dalam kapasitas industrinya. Jelas tidak mampu memenuhi tuntutan dari banyak perang yang melibatkan Amerika Serikat, Ukraina, dan yang terbaru, tentu saja, Iran. Asumsi yang muncul adalah bahwa perang terbaru Iran dengan Israel, dan, tentu saja, serangan ilegal Israel ke Iran, serta seluruh proses di mana Amerika Serikat harus turun tangan untuk membantu membela Israel, telah berkontribusi pada situasi ini. Israel, setelah mendapat serangan balasan yang begitu hebat dari Iran, dan akibatnya juga menguras persediaan amunisi mereka sendiri, kini mungkin berada dalam situasi di mana, bersamaan dengan peristiwa-peristiwa ini, Amerika Serikat juga sedang beroperasi di batas kapasitasnya. Namun, ada orang-orang yang meragukan hal ini. Kemarin dan sehari sebelumnya, muncul laporan yang mengatakan bahwa pihak pertahanan di Washington benar-benar terkejut dengan situasi ini, dan sulit mempercayai bahwa persediaan senjata S benar-benar serendah itu. Atau bahwa ini sebenarnya adalah keputusan yang datang dari Menteri Pertahanan Austin, dan bahwa ia secara keliru mengutip kekurangan senjata sebagai alasan untuk menghentikan pengiriman ke Ukraina. Setidaknya, itulah yang tampaknya dikatakan oleh Partai Demokrat. Jadi, ada satu agen dari kalangan politik yang kini menuduh Pentagon berbohong. Sebenarnya, Anda sama sekali tidak kekurangan senjata. Masalahnya adalah ada perubahan dalam prioritas kebijakan Anda. Artikel Guardian ini mengatakan bahwa Pentagon menghentikan pengiriman. Keputusan yang sepenuhnya dibuat oleh Kash Patel, pejabat pertahanan Donald Trump, dan mantan pembawa acara Fox News akhir pekan, yang sebelumnya mendapat tekanan karena membagikan rencana serangan militer di dua grup chat. Ya, mereka berbalik arah soal ini, dan juga mencoba lagi untuk menjelekkan Patel. Anda benar-benar bisa melihat bagaimana media sangat membenci orang ini, dan ingin menyingkirkannya karena dia tidak sejalan. Dia adalah salah satu orang yang tidak mendukung perang di Ukraina. Jadi, khususnya surat kabar Inggris ini, terus-menerus mengingatkan kita bahwa sudah ada beberapa serangan terhadap Patel dan upaya untuk menyingkirkannya. Sekarang, tuduhannya adalah bahwa ini sebenarnya hanya pura-pura, persediaan yang rendah, bahwa sebenarnya yang kita lihat adalah perubahan sikap dari pemerintahan AS. Dan ini juga sesuai dengan apa yang kita dengar pada hari Jumat, tentang percakapan telepon antara Donald Trump dan Vladimir Putin. Anda mungkin tahu bahwa ada panggilan telepon lain, dan panggilan itu berlangsung cukup lama. Setelah panggilan itu, Mr. Trump ditanya bagaimana hasilnya, dan dia mengatakan bahwa dia sangat kecewa pada Vladimir Putin, dan tampaknya Putin tidak ingin bergerak menuju perdamaian. Sekarang, hal lain yang dikatakan Donald Trump dalam wawancara itu, dalam cuplikan singkat itu, adalah bahwa dia kembali menyalahkan Mr. Biden atas perang tersebut. Dia terus mengatakan beberapa kali, ini perangnya Biden. Perang Biden tidak akan pernah terjadi di bawah saya. Ini perangnya Biden.
Now this to me sounds very much as if though Menurut saya, ini terdengar seperti Mr. Trump akhirnya menyadari bahwa meskipun dia tidak bisa mengakhiri perang, dia bisa menarik Amerika Serikat keluar dari perang itu dan membebankannya kepada Eropa. Karena tidak ada keharusan bagi Amerika Serikat untuk tetap terlibat, terutama jika tujuan utamanya adalah untuk kembali menjalin hubungan baik dengan Rusia. Dan sekarang, inilah yang tampaknya membuat Partai Demokrat dan para pendukung perang Ukraina memprotes dan berkata, "Kamu hanya berbohong. Tentu saja kita masih punya cukup persediaan senjata." Saya juga harus mengatakan bahwa orang-orang Eropa tampaknya tidak hanya tidak percaya bahwa Amerika Serikat kehabisan senjata, tetapi mereka juga seolah-olah tidak peduli. They just don't register. They just do not talk about this at the moment. Mereka sama sekali tidak membicarakan hal ini saat ini. Ini adalah unggahan dari Julian Rebke, seorang jurnalis yang sangat pro-Ukraina, yang juga sering dikutip analisanya oleh CNN. Alexander Merkuris, dan tentu saja, Rebke adalah jurnalis Jerman. Maaf, ini dalam bahasa Jerman. Tapi ini sangat menarik bagi saya, karena dia mengatakan bahwa keputusan pemerintahan Trump untuk tidak mengirimkan senjata-senjata ini adalah titik terendah baru dalam hubungan Amerika Serikat, atau hubungan yang bersifat adversarial dengan Rusia, atau dalam keberpihakan mereka antara Rusia dan Ukraina. Dia mengatakan secara politis, ini hanya bisa diartikan sebagai hadiah untuk Vladimir Putin. As a gift to Vladimir Putin. And this narrative you see at the moment in Germany. Dan narasi yang Anda lihat saat ini di Twitter Jerman dan di mana-mana, para komentator mengatakan, ini adalah sebuah hadiah. Seolah-olah Anda sedang memberikan sesuatu kepada Tuan Putin. Anda menyerahkan Ukraina. Jadi inti dari masalah stok senjata, dan sebenarnya tentang AS yang sudah mencapai batas kemampuan industri militernya, sama sekali tidak diangkat, bahkan tidak dibicarakan, tidak didiskusikan, hanya diabaikan. Dan seluruh cerita di Twitter berbahasa Jerman adalah bahwa tampaknya Tuan Trump, karena kecintaannya pada Putin, kini memberikan hadiah kepada Tuan Putin. Tuan Rebke juga menunjukkan bahwa ini adalah pukulan berat, karena beberapa sistem senjata ini tidak dapat digantikan, bahkan oleh Jerman, Inggris, atau Prancis. Even by Germany, Britain, or France. So this is throwing Ukraine into. Jadi, ini benar-benar menjerumuskan Ukraina ke dalam perangkap yang sangat-sangat dalam. Dan benar saja, selama akhir pekan, kita telah melihat serangan besar-besaran lagi oleh Rusia, yang sekarang tampaknya telah mengubah strateginya menjadi serangan berat, setiap malam, bahkan ke Kiev, ke fasilitas-fasilitas yang terkait militer. Dan Ukraina kurang lebih tidak berdaya melawan serangan-serangan itu. Jadi, kita punya unggahan dari perwakilan Don Bacon yang mengatakan kepada Donald Trump, "Tuan Presiden, kebijakan Anda terhadap Rusia tidak berhasil. Sementara kita bernegosiasi, Putin membombardir kota-kota Ukraina. Ini Kiev hari ini. Sudah saatnya mengubah strategi. Kita dan sekutu-sekutu kita harus mempersenjatai Ukraina sekuat mungkin, dan kita butuh sanksi yang paling keras." And we need the toughest sanctions. Putin is mocking you and America. Putin sedang mengejek Anda dan Amerika. Dan menarik bagaimana orang-orang ini, entah mereka tidak percaya klaim bahwa persediaan senjata rendah, atau mereka benar-benar tidak mampu berpikir dalam kerangka seperti itu, bahwa Amerika Serikat bisa saja memiliki batasan militer, bahwa mungkin saja setelah perang proksi maraton selama 3 tahun di Ukraina, dan sekarang perang yang melibatkan AS, Iran, dan Israel, hal ini bisa mendorong AS ke batas kemampuannya. Kaum neokonservatif tidak bisa berpikir dalam kerangka seperti itu. Jadi di satu sisi, kita punya orang-orang yang meragukan narasi tersebut. Dan di sisi lain, orang-orang yang hanya mengabaikan jenis penalaran seperti itu. Yang entah benar atau tidak, seharusnya tetap didiskusikan, bahkan jika Anda menolaknya. You should probably discuss it, even if you reject it. We have at the same time then in Germany. Pada saat yang sama, kita juga memiliki orang-orang di Jerman yang bahkan melangkah lebih jauh. Twitter Jerman benar-benar gila. Jujur saja, Twitter Jerman memang gila. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita harus kembali membicarakan zona larangan terbang, bahwa wilayah udara Ukraina harus dipertahankan dan ditutup dengan intervensi militer Barat. Jika tidak, Rusia tidak akan berhenti membunuh warga Ukraina yang malang. Dan ini merupakan tanggapan terhadap tweet dari Menteri Luar Negeri Jerman saat ini, Tuan Van de Poel.
Namun tingkat permusuhan dan upaya untuk kembali menyelesaikan masalah Ukraina melalui senjata, alih-alih benar-benar menerima bahwa hal ini sudah kalah, dan bahwa yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, dan itu melalui negosiasi. Sungguh luar biasa. Mentalitas itu sama sekali tidak ada, benar-benar tidak ada. Justru sebaliknya yang terjadi. Hari ini, Politico memberitakan bahwa Inggris akan menjadi tuan rumah pertemuan koalisi negara-negara yang bersedia untuk Ukraina pada hari Kamis. Jadi itu minggu depan. Orang-orang Eropa kembali memikirkan bagaimana cara melakukan intervensi militer di Ukraina. Meskipun sekarang sudah jelas bahwa ide awal mereka, yaitu menjanjikan intervensi dengan dukungan dari AS. Anda ingat, ada istilah koalisi negara-negara yang bersedia. Istilah ini, istilah yang sangat tidak populer ini, diperkenalkan kembali kepada kita ketika gagasan dari Prancis, Inggris, dan Jerman adalah untuk benar-benar menjebak Amerika Serikat, agar berjanji akan membantu Inggris dan Prancis jika pasukan mereka di Ukraina diserang. Gagasan utamanya adalah bahwa Inggris dan Prancis akan mengirim pasukan penjaga perdamaian, dan jika Rusia berani menyerang pasukan penjaga perdamaian di Ukraina, maka AS akan berkewajiban untuk datang membantu dan menyelamatkan mereka. Skema itu disebut backstop. Sekarang, backstop itu gagal. Mereka mencoba menjebak Donald Trump dalam hal ini beberapa kali. Ketika Starmer pergi ke Gedung Putih, ketika Macron pergi ke Gedung Putih pada tahun 2024, musim semi ini. Storage, Foxes Stili amat Trump Donald Trump de backstop. Ani step pun, Eli, so use the parating mahang sempur. If you send anyone, you are on your own. And now they are reviving this idea. Dan sekarang mereka menghidupkan kembali gagasan ini. Meskipun tampaknya mereka telah menyerah pada dukungan AS, tetapi mereka belum menyerah pada gagasan bahwa mungkin sesuatu bisa dilakukan oleh koalisi Eropa yang bersedia. Saya hanya ingin mengingatkan Anda lagi bahwa istilah ini berasal dari Perang Teluk Kedua, dari Perang Irak tahun 2003. Dan sebenarnya ini adalah istilah yang sangat memalukan, karena koalisi yang bersedia, tentu saja, ternyata adalah koalisi para agresor. Senjata pemusnah massal yang terkenal, yang katanya sedang diperangi oleh koalisi tersebut, ternyata tidak pernah ditemukan. Itu hanyalah rekayasa. Itu adalah kebohongan. Narasi media, putaran media yang sama sedang diberikan kepada kita di sini, meskipun mereka tidak lagi berusaha berpura-pura bahwa ada ancaman langsung terhadap negara-negara ini. Ukraina, tentu saja, adalah proyek yang ingin mereka balikkan. Tetapi saat ini, kerugian Ukraina di medan perang semakin besar dan semakin cepat. Dan langit di atas Kiev benar-benar terbuka. Ini adalah situasi yang sangat genting bagi Ukraina. Jadi, alih-alih mencari cara untuk benar-benar merundingkan penyerahan diri Ukraina dan mengakhiri pertumpahan darah, orang-orang Eropa masih bermimpi untuk bertindak sendiri. Sekarang, ini benar-benar menyisakan kita dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa Donald Trump dan timnya memang mengatakan yang sebenarnya. Dan memang, persediaan senjata di AS sekarang berada pada tingkat yang menipis, sehingga mereka merasa perlu untuk mengisi kembali. Dan itulah alasan penghentian tersebut. And that's the reason for the stopping. The other possibility is, of course, that the other side is correct. Kemungkinan lain, tentu saja, adalah bahwa pihak lain benar, dan bahwa ini hanyalah dalih untuk memperlakukan perubahan kebijakan tanpa mengakuinya. Dan jika interpretasi itu benar, maka artinya Amerika Serikat dan tim Trump akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pertempuran ini sudah kalah, dan mereka perlu meminimalkan kerugian selagi bisa. Lalu pada dasarnya, menyerahkan semua yang tersisa kepada pihak Eropa. Sementara mereka mungkin akan mengalihkan perhatian ke isu dan wilayah lain. Apapun itu, ini berarti kita sedang menyaksikan perubahan signifikan dalam cara perang di Ukraina bisa berakhir mulai sekarang. Karena sangat jelas bahwa pihak Eropa tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan apapun. Meskipun, jika mendengarkan retorika mereka, Anda benar-benar akan bertanya-tanya, apakah mereka cukup cerdas untuk benar-benar memahami hal itu? Whether they are intelligent enough to actually understand that. But
Namun, kita telah melihat beberapa kali di masa lalu bahwa ketika Rusia benar-benar mengancam akan memberikan konsekuensi bagi Eropa kontinental atau Inggris, pembicaraan tentang pengiriman pasukan dan sebagainya sebenarnya menghilang. Setiap kali Rusia meminta untuk berbicara dengan duta besar negara-negara tersebut dan memberitahu mereka bahwa mereka benar-benar telah melewati garis merah, kita sering melihat perubahan sikap dari pihak Eropa. Satu hal yang masih menjadi kartu liar adalah kita tidak tahu berapa banyak rudal Taurus yang sudah ada di Ukraina dan sejauh mana persiapan untuk menggunakannya. Jadi kita masih bisa membayangkan serangan jarak jauh ke Rusia, serangan kecil untuk memancing reaksi Rusia. Itu masih sesuatu yang bisa dilakukan Ukraina. The Russians, that is still something that Ukraine can do. Ukraine was also able to do its drone attacks. So, Ukraina juga mampu melakukan serangan drone-nya. Jadi, itu tetap menjadi ancaman bagi Rusia. Dan saya percaya hal itu belum berakhir. Ini adalah sesuatu yang mungkin sedang dipertimbangkan oleh pihak Eropa. Bagaimana memberikan rasa sakit maksimal di saat kemajuan Rusia berlangsung lebih cepat. Tidak harus menargetkan pasukan Rusia di Ukraina, atau sasaran yang benar-benar bernilai militer untuk konflik yang sedang berlangsung, melainkan pada tingkat politik, untuk melakukan aksi-aksi PR, dan mungkin mengirim pesan kepada Vladimir Putin dan para pemimpin di Rusia bahwa Eropa masih bisa memberikan kerugian besar bagi Rusia, sambil berpura-pura bahwa itu tentu saja bukan Eropa, melainkan Ukraina. Saya rasa ini masih menjadi kemungkinan. Sekarang, cerita lain yang ingin saya soroti adalah tentang Iran, di mana minggu ini kita melihat tudingan bolak-balik mengenai Iran yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya di bawah NPT, yang tentu saja sangat bermasalah. Ini ironis karena negara-negara Barat, Eropa dan AS, secara terang-terangan melanggar hak Iran untuk tidak diserang, bahkan seharusnya dilindungi oleh piagam PBB. Iran tidak memiliki program senjata nuklir. Kita tahu itu tahu Badan Intelijen Amerika Serikat. Kita tahu bahwa TMAIA bergromik di 11 desak bahwa Iran pram senjata. The Iranians have no nuclear weapons program, but we also have Mr. Grossi, the head of the IAEA. Tapi kita juga memiliki Tuan Grossi, kepala IAEA, yang membuat beberapa pernyataan sangat disayangkan tentang Iran yang berpotensi mampu mengembangkan bahan fisil tingkat senjata nuklir dalam beberapa minggu atau bulan. Dan ini, tentu saja, terjadi hanya beberapa hari sebelum Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang, pada dasarnya memberikan Amerika Serikat dan sebenarnya Israel sebuah pembenaran. Itu terjadi sebelum Israel menyerang lebih dulu. Sekarang, kita mendapat kabar bahwa para inspektur IAEA tampaknya baru saja sehari yang lalu meninggalkan Teheran setelah konflik AS-Israel. Dan kita tidak tahu apakah semua inspektur sudah pergi. Jadi para inspektur ini berada di sana selama seluruh perang 12 hari, yang sebelumnya tidak saya ketahui, tetapi mereka memang hadir. Tentu saja, selama perang kita belum mendengar pengumuman apapun dari orang-orang ini, tetapi sekarang, tampaknya mereka akan kembali ke Wina. Kita tidak tahu apakah masih ada beberapa inspektur yang seharusnya pergi dan memeriksa situs nuklir untuk memastikan apakah mereka mematuhi NPT dan perjanjian, yaitu JCPOA, yang telah ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Tetapi setidaknya secara de jure masih berlaku antara Eropa dan Iran. Amerika Serikat terus mengulangi bahwa Iran tidak bisa dan tidak akan memiliki senjata nuklir, dan bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk mencegah hal itu. Dan sekarang, jelas, orang-orang Iran sangat marah, tidak hanya kepada mereka yang membom mereka, tetapi juga kepada mereka yang mendukungnya. At the people who bombed them, but also at those who supported them. So Kaja Kallas in this tweet here, Jadi Kaja Kallas dalam cuitannya di sini, dia adalah kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, mengatakan bahwa negosiasi untuk mengakhiri program nuklir Iran harus segera dimulai kembali dan kerjasama dengan IAEA harus dilanjutkan. Dia mengatakan itu sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Menteri Luar Negeri Iran, Tuan Arakci, membalas pernyataannya melalui cuitan, mengatakan bahwa jika koordinator komisi bersama JCPOA percaya bahwa tujuan dari negosiasi potensial apapun adalah mengakhiri program nuklir Iran, maka itu bukanlah cara yang tepat untuk memulai.
Yang dia maksud adalah bahwa dia, pejabat kebijakan luar negeri Uni Eropa, juga bertanggung jawab atas JCPOA sebagai koordinator dalam kapasitas tersebut. Dan ini, tentu saja, adalah cara yang sangat tidak membantu dalam merumuskan apa yang sebenarnya mereka maksud. Karena di bawah JCPOA, Iran diizinkan memiliki program nuklir sipil. Itu secara eksplisit merupakan bagian dari perjanjian tersebut. Itulah alasan JCPOA dibuat, maksud saya, dari pihak Iran. Karena perjanjian itu memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak dapat digunakan untuk membuat senjata dan tidak mencapai tingkat senjata, serta memastikan bahwa Iran tidak memiliki program senjata nuklir. Tetapi program sipil ya, sangat diperbolehkan. Dan Kaja Kallas mengatakan bahwa seluruh program nuklir, mengakhiri program nuklir, seluruh program nuklir, bukan hanya memastikan tidak ada program senjata, tetapi memastikan bahwa program nuklir itu sendiri dihentikan. Jika itu tujuannya, maka Tuan Arakci berkata, seperti lihat, sebenarnya kita sedang membicarakan apa? Anda, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan kami terkait JCPOA, seharusnya menjaga janji bahwa kami dapat memiliki program nuklir sipil. Dia mengatakan bahwa ketentuan resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan JCPOA tidak lagi berlaku bagi Ibu Kallas, sehingga mekanisme snapback yang disebut-sebut itu menjadi tidak berdasar. Seolah-olah, dia hanya menegaskan bahwa, berdasarkan resolusi dan JCPOA tersebut, Iran memiliki hak untuk memiliki program sipil ini. Dan jika sekarang Anda mengubah wacana, mengatakan bahwa Iran harus mengakhiri seluruh program nuklirnya hanya karena AS dan Israel mengatakannya, maka ya, tidak ada lagi nilai untuk tetap berpegang pada apapun yang pernah dibahas dalam kerangka itu. Discussed about in that framework, and this is of course it's quite ludicrous, right? Dan ini tentu saja sangat konyol, bukan? Bahwa para pejabat Eropa ini sekarang berpura-pura bahwa apapun yang tertulis dalam JCPOA hanya berlaku jika mereka menginginkannya berlaku, dan jika tidak, maka mereka punya tujuan yang sama sekali berbeda. Dan itu tentu saja juga yang mereka katakan sebagai posisi Iran terhadap Traktat Non-Proliferasi (NPT). Bukan. Mereka mengatakan bahwa NPT menjamin hak negara-negara untuk memiliki program sipil, dan bahwa Amerika Serikatlah yang melanggar hak Iran untuk tidak diserang dan memiliki program tersebut. Jadi mengapa Anda berpura-pura bahwa Iran yang melanggar hukum internasional? Lalu tentu saja, Arakci juga menariknya membalas lewat Twitter kepada Kementerian Luar Negeri Jerman. Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan hal berikut. Keputusan Iran untuk menangguhkan kerjasama dengan IAEA mengirimkan pesan yang sangat merugikan. Ini menghilangkan kemungkinan pengawasan internasional terhadap program nuklir Iran, yang sangat penting untuk solusi diplomatik. Iran harus membatalkan keputusan ini. Dan, mengenai hal ini, yang juga penuh keberanian, Tuan Arakci memberikan jawaban yang sangat panjang, menyebutnya berita palsu. Iran tetap berkomitmen pada NPT dan perjanjian pelindungan sesuai dengan undang-undang baru dari Majelis yang dipicu oleh serangan ilegal terhadap fasilitas nuklir kami oleh Israel dan AS. Kerjasama kami dengan IAEA akan disalurkan melalui Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran demi alasan keamanan dan keselamatan yang jelas. Saya menemukan hal ini menarik karena beberapa alasan. I find this interesting for several reasons. First, he as the foreign minister is still saying that. Pertama, dia sebagai Menteri Luar Negeri masih mengatakan bahwa tidak. Kami masih berkomitmen pada NPT. Kami tidak berpikir untuk keluar dari perjanjian itu. Karena inilah salah satu kekhawatiran saya dan orang lain, bahwa sekarang Iran telah mendapat pelajaran yang sangat menyakitkan, yaitu bahwa AS, Eropa, dan tentu saja Israel sama sekali tidak peduli dengan kewajiban internasional. Mereka membelokkan interpretasi hukum internasional sesuka hati mereka. Baik itu soal hak mereka untuk menyerang Iran kapanpun mereka mau, atau soal nuklir, bukan. Tapi tampaknya, setidaknya untuk saat ini, Iran belum memutuskan untuk keluar dari NPT. Tampaknya keputusannya justru sebaliknya. Mereka akan mempertahankan kerangka yang ada saat ini, dan juga keputusan untuk membuat bom belum diambil. Bagi beberapa komentator di sini, hal ini benar-benar membuat mereka kebingungan.
quite leaves his head scratching. It's like by now Iran has all. Sepertinya saat ini, Iran sudah memiliki semua alasan yang dibutuhkan, bahkan untuk meyakinkan rakyatnya sendiri dan sebagainya, untuk membenarkan pengembangan bom nuklir. Namun tampaknya, setidaknya untuk saat ini, Iran masih ingin berpegang pada kebijakannya, yaitu bahwa bom-bom ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada sejak awal. Fatwa, keputusan hukum Islam oleh pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, masih berlaku, bahwa senjata-senjata ini menjijikan dan haram, tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan karena itu, Iran tidak boleh memilikinya. Yang berarti, tentu saja, bahwa tetap menjadi bagian dari NPT masih merupakan hal yang paling logis untuk dilakukan. Namun Pak Arakchi mengatakan bahwa kenyataannya adalah sebagai berikut. Bagi rakyat Iran, hal yang benar-benar mengirimkan pesan yang menghancurkan dan merusak solusi diplomatik sudah jelas. Sends a devastating message and destroys a diplomatic solution is obvious. Germany's explicit support for Israel's unlawful Dukungan eksplisit Jerman terhadap serangan ilegal Israel terhadap Iran, termasuk serangan terhadap situs nuklir yang dilindungi sebagai pekerjaan kotor yang dilakukan atas nama Barat, sangat memalukan. Jerman juga dengan memalukan mendukung serangan ilegal terhadap fasilitas nuklir Iran yang melanggar hukum internasional, NPT, dan piagam PBB. Maksud saya, pada titik ini, orang Jerman, Eropa, dan Amerika terus berpura-pura bahwa tidak ada yang salah dalam perang ini, bahwa ini adalah perang yang sah dan adil. Satu-satunya pihak yang pernah melanggar hukum internasional adalah Iran ketika menyerang infrastruktur sipil di Israel. Itulah narasi Barat saat ini. Dan Tuan Arakchi di sini tentu saja sedang berusaha meluruskan fakta. Namun, hal ini tidak akan dianggap penting, baik di Jerman, Prancis, Inggris, maupun di Amerika Serikat. France, Britain, or in the United States. Namun, fakta bahwa dia mengatakan Iran akan tetap berada di NPT dan menyebut berita apapun tentang mereka keluar sebagai berita palsu adalah hal yang signifikan. Sekarang, IAEA tentu saja adalah institusi yang ditugaskan oleh NPT untuk mengawasi isu-isu ini. Jadi, jika Iran benar-benar mengirim kembali para inspektur, itu berarti mungkin akan ada konsekuensi. Di bawah NPT, sejauh yang saya tahu, tidak ada klausul yang secara jelas menjelaskan apa artinya itu. Kita juga tahu bahwa IAEA tidak memeriksa setiap negara. Kita tahu bahwa IAEA memeriksa Iran jauh lebih ketat dibandingkan anggota lainnya. Dan kita tidak tahu apakah orang-orang IAEA pergi karena mereka menilai, karena mereka tidak diizinkan masuk ke fasilitas manapun. Lebih baik mereka kembali ke Wina, atau jika Iran memang mengirim mereka kembali. Kita memang belum mengetahui semua hal ini, tetapi menurut saya, pada titik ini masih merupakan bagian dari dampak politik antara Iran dan IAEA, yang memiliki peran cukup memalukan dalam serangan terhadap Iran. Karena terus berpura-pura bahwa Iran mungkin, bahwa mereka tidak yakin tentang bahan fisil, dan bahwa Tuan Grossi seolah-olah mengikuti kehendak Israel dan Amerika Serikat, alih-alih benar-benar berpegang pada pengumuman resmi yang sebelumnya dibuat oleh para inspektur mereka, yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki indikasi sama sekali adanya program senjata nuklir. Jadi, dalam arti tertentu, kita masih melihat dampak dari hal itu. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa setidaknya untuk saat ini, dem taris bevoeld support, dem doktrin Westiran, its kin internationalis. International commitments is not yet here. It might still follow, but from mungkin saja masih akan terjadi. Tetapi dari semua yang telah terjadi sejauh ini, menurut saya, keputusan untuk tidak memiliki senjata nuklir juga didasarkan pada alasan agama dan tidak semata-mata karena pertimbangan real politik. Dan tampaknya, setidaknya untuk saat ini, pendekatan ini masih berlaku. Namun tentu saja, hanya beberapa minggu ke depan yang akan menentukan. Ada juga pertanyaan, apakah Iran akhirnya akan mulai bekerja sama dengan Rusia dan Tiongkok pada tingkat yang lebih dalam? Apakah mereka sekarang akan membentuk aliansi militer dengan Rusia, seperti yang telah mereka janjikan? Namun, Iran tampaknya juga sangat ragu untuk melakukan hal itu, karena berbagai alasan dan pengalaman sejarah, yang juga dengan Uni Soviet dan Rusia pada masa lalu, tidak selalu positif. Kami akan terus memantau hal ini. TH33 have humiming nam tusti. Masih pamas salhan di hari ini. Thank you very much for your attention today.